Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Sri Puspitasari dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 524061301. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang kebenaran ilmiah sebagai tugas UAS mata kuliah Filsafat Ilmu. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Hasan Afandi, SIP MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Baik, langsung saja simak materi selengkapnya. Di sini terdapat 3 poin materi yang akan saya jelaskan nanti, yakni poin pertama, apa pengertian kebenaran ilmiah? Yang kedua, apa saja teori-teori kebenaran ilmiah? Dan yang terakhir, bagaimana sifat kebenaran ilmiah itu? Langsung saja ke pengertian kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta dan mengandung isi pengetahuan. Pada saat pembuktiannya, kebenaran ilmiah harus kembali pada status ontologis objek dan sifat epistemologis dengan cara dan sikap bagaimana pengetahuan terjadi, yang disesuaikan dengan metodologisnya. Hal yang penting dan perlu mendapat perhatian dalam hal kebenaran ilmiah, yaitu bahwa kebenaran dalam ilmu harus selalu merupakan hasil persetujuan atau konvensi dari para ilmuwan pada bidangnya masing-masing. Selanjutnya, teori-teori kebenaran ilmiah. Di sini terdapat 3 poin teori, yakni teori pertama, teori koherensi, teori korespondensi, teori pragmatis. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada teori koherensi, yaitu berdasarkan teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Artinya, pertimbangan adalah benar jika pertimbangan itu bersifat konsisten dengan pertimbangan lain yang telah diterima kebenarannya, yaitu dengan koheren menurut logika. Selanjutnya, teori korespondensi, yakni berdasarkan teori korespondensi, suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Yang terakhir, menurut teori pragmatis, bisa dikatakan di mana kebenaran suatu pernyataan diukur dengan apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis, yang artinya suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Yang terakhir yaitu ada beberapa sifat-sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama, memiliki sifat struktur yang rasional dan logis. Yang kedua, harus berisi empiris. Dan yang ketiga, harus berisi pragmatis. Apa sih yang dimaksud dengan sifat struktur yang rasional dan logis? Yaitu, kebenaran dapat dicapai berdasarkan kesimpulan logis atau rasional dari proposisi atau premis tertentu. Karena kebenaran ilmiah bersifat rasional, maka semua orang yang rasional dapat memahami kebenaran ilmiah. Selanjutnya, yang dimaksud dengan bersifat isi empiris, yakni kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Bahkan sebagian besar pengetahuan dan kebenaran ilmiah berkaitan dengan kenyataan empiris di alam ini. Dan yang terakhir, berisi pragmatis. Bisa dikatakan jika suatu pernyataan benar dinyatakan benar secara logis dan empiris, maka pernyataan tersebut juga harus berguna bagi kehidupan manusia. Berguna berarti dapat untuk membantu memecahkan berbagai persoalan kehidupan. Dan selanjutnya, yang terakhir dari apa yang saya sampaikan dapat disimpulkan, yakni berbicara tentang kebenaran ilmiah, sejarah telah membentangkan fakta bahwa apa yang dianggap benar pada hari kemarin belum tentu dianggap benar hari ini. Begitu pula dengan apa yang dianggap benar pada hari ini, bukanlah harga mati untuk menyatakan salah pada hari esok. Filsafat ilmu adalah refleksi
filosofis yang tidak akan pernah mengenal titik jenuh, lelah dalam menjelajah cakrawala ilmiah guna mendapatkan kebenaran atau kenyataan. Sesuatu yang memang tidak pernah akan habis kita pikirkan dan tidak akan pernah selesai untuk dijelaskan. Oleh karena itu, untuk pencarian dan penemuan kebenaran ilmiah diperlukan suatu sikap keterbukaan, kerendahan hati, serta keinginan untuk mengadakan dialog keilmuan yang cerdas dan ajak. Baik, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.